Anak-anak tidak mau merubah, mensikapi anak yang model seperti itu. Semua anak yang diturunkan ke muka bumi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada manfaat buat umat, buat kemaslahatan manusia itu sendiri. Ada cerita anak-anak, seseorang yang memiliki anak 3 orang. Yang satu orang anak itu juara umum terus di sekolah, sehingga orang tua bangga punya anak yang seperti itu. Pandai matematikanya, pengetahuan umumnya menjuarai, sehingga selalu bercerita sama tetangga, saya bangga punya anak juara kelas, juara umum, pinter ini, pinter itu. Sampai anak itu punya nasib sampai pendidikan di luar negeri, di Amerika. Yang kedua juga demikian, menyusul sampai menduduki jabatan. Singkat cerita, dia menduduki jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan, menjadi presiden direktur, bahkan komisaris utama. Tapi ada satu anak yang tinggal sama orang tuanya yang memiliki kekurangan. Beberapa tahun kemudian, anak yang pertama dan yang kedua sudah berkeluarga, tinggal di luar negeri, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Suatu ketika ibunya kepengen ketemu anaknya dalam keadaan sakit orang tua. Diundanglah anak tersebut, 2 orang anak yang di luar negeri sana datang ke Jakarta, ke Indonesia. Sesampainya dia datang, cerita datang ke Indonesia. Orang tuanya karena mau datang anaknya, senang sekali. Sampai dia memasak masakan yang dulu disenangi oleh anaknya. Ada yang senang dengan gudeg Jogjanya, ada yang senang dengan sayur lodeh. Berbagai macam kesenangan anak waktu kecil dulu disiapkan oleh orang tuanya. Begitu sampai datang ke Indonesia, anaknya telepon, "Ma, saya sudah sampai Jakarta. Sudah tiba tadi dari pesawat jam berapa? Sekarang saya sudah istirahat di hotel." Mulai ibunya tersebut, "Loh, kenapa nggak langsung pulang ke rumah? Kebetulan anak saya nggak mau, pengennya tinggal di hotel." Ternyata anak yang ditunggu-tunggu, yang dibangga-banggakan dulu, ketika anaknya punya pangkat, dudukan, pendidikan tinggi, punya kemampuan, punya keahlian, ketika orang tuanya membutuhkan anaknya, ketika orang tuanya sakit, anaknya tidak sampai ke rumah, tidak sampai ke rumah, hanya lewat telepon, bangga dengan keilmuan. Tapi apa yang menjadi kebanggaan itu, yang menyentuh hati ibunya, anaknya yang dianggap kurang saat itu mengajak ibu, memegang tangan ibunya, memeluk ibunya, makan bareng. Makanan yang sudah disiapkan buat anak, buat kakak-kakaknya, dimakan oleh adik. Ayo kita makan bersama. Itulah Pak. Mengapa saya ceritakan seperti itu? Itu bisa terjadi. Boleh kalian bangga dengan kemampuan kalian, tapi kalian harus sadar siapa yang mengajari kamu, siapa yang mendidik kamu. Pernah diceritakan Nabi Sulaiman pernah pergi antara langit dan bumi, keliling antara langit dan bumi, keliling ke langit bumi, sampai tibalah saatnya di dasar lautan dengan ombak yang tinggi. Begitu ombak tinggi, Nabi Sulaiman punya kelebihan, memerintahkan kepada angin, tolong berhenti sebentar. Begitu angin berhenti, ombak tidak naik ke atas. Apa yang dilihat?
Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Ifrit untuk menyelam ke dasar lautan itu. Begitu Ifrit datang menyelam ke dasar lautan, diambillah ada bentuk permata yang berbentuk limas, diangkatlah, disimpan, diserahkan ke hadapan Nabi Sulaiman di tangannya. Begitu dibuka, dilihat oleh Nabi Sulaiman, takjub Nabi Sulaiman, kaget. Di dalam permatanya itu, intan permata itu, ada seorang pemuda yang sedang sujud. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa ke hadapan Allah, minta dibukakan intan itu. Begitu dibuka, berbentuk manusia, seorang pemuda yang sedang sujud. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, kamu ini dari jenis malaikat atau jenis jin atau jenis manusia? Apa jawab pemuda itu? Saya dari jenis manusia. Bertanya lagi Nabi Sulaiman, apa yang menyebabkan kamu sampai memiliki karomah seperti ini? Akhirnya apa dijawab oleh pemuda tadi? Saya hanya menghormati orang tua. Saya berbuat baik di hadapan orang tua. Ketika orang tua sudah renta, saya gendong ke sana kemari. Ketika orang tua digendong itulah mendoakan saya, ya Allah, berilah anak ini rezeki yang luas. Dan tempatkanlah anak ini di tempat yang tidak di langit dan tidak di bumi, yaitu tempatnya di dasar lautan di dalam intan. Akhirnya Nabi Sulaiman pun bertanya, dari mana kamu bisa makan? Dari mana kamu bisa bernapas? Dan dari mana kamu mendapatkan udara? Dari mana kamu bisa mengetahui ketika waktu siang dan ketika waktu malam? Apa yang dijawab oleh anak pemuda tersebut? Saya ketika diceritakan awalnya, ketika orang tua saya itu mendoakan, dan saat itu tidak lama orang tua ketika meninggal, saya berjalan sendiri di pinggir laut. Kemudian di pinggir laut akhirnya saya menemukan intan tadi berbentuk limas, membuka. Saya masuk ke sana dan langsung nutup. Saya tidak tahu entah di mana tempat saya, keadaan saya seperti apa. Dan Allah memberikan saya hawa ketika saya membutuhkan makan. Ketika lapar, datanglah buah-buahan. Ketika saya lapar, datanglah makanan. Ketika waktunya subuh, petanda itu terang dan petanda itu sudah siang. Ketika matahari terbenam, gelaplah petanda itu malam. Dari situlah saya tahu, luar biasa. Subhanallah. Itu akibat orang yang mendoakan, orang yang berbuat baik terhadap orang tua. Jadi terakhir saya menitipkan dan mewasiatkan kepada anak-anak, jangan durhaka sama orang tua. Satu-satunya keramat di dunia yang nyata doanya dikabulkan, ancamannya, murkanya bukan dibuktikan, orang tua. Kalau kalian masih punya orang tua, dihormati. Sesampai di rumah dibantu. Khidmah kamu sama orang tua, itu kewajiban anak terhadap orang tua. Datang ketika diundang, taat ketika diperintahkan, hormati orang tua. Kalau kemarin saya membahas tentang titik terhadap bagaimana kalian pelaksanaan sehari-hari di rumah, terakhir ini saya titipkan orang tua. Jangan sampai kamu langgar, jangan sampai kamu durhaka.
Saya kenapa tadi saya sampaikan hal seperti ini? Karena ini sering berulang-ulang. Di depan saya saja kalian bersikap seperti itu, apalagi tidak ada di hadapan orang tua. Aja itu sekalipun memiliki kekurangan, saya yakin Allah memberikan kelebihan banyak, dan mereka ternyata bisa membuktikan. Memang tidak sama, saya paham betul, dan kamu harus tahu